Apakah semua olahraga itu akan bisa menyebabkan varikokel, terutama angkat beban? Jawabannya edukasi yang sekarang saya lakukan ini adalah terkait pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah pernah saya diajukan di Instagram saya dan sudah saya jawab di Reels. Yang pertama, apakah nyeri leher itu selalu berhubungan dengan nyeri kolesterol tinggi? Jawabannya tidak. Rata-rata kenaikan kolesterol itu justru diimbangi atau tidak ada bergejala, tidak ada gejalanya. Gejala satu-satunya adalah tekanan darah yang bisa diketahui dengan diperiksa. Gejala satu-satunya adalah ya ketika Anda sudah nyeri kepala seluruhan dan itu karena tensinya sudah sangat tinggi. Kolesterol yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan timbulnya plak pada pembuluh darah sehingga menimbulkan potensi tekanan darah yang naik dan akan mengganggu kinerja jantung dan suplai darah ke organ-organ tubuh. Kalau yang terkena adalah jantung, ya jantungnya akan terganggu. Kalau yang terkena otak, otaknya akan terganggu. Kalau yang terkena adalah kaki, ya kakinya akan terganggu. Jadi bukan karena kalian makan kepiting atau makan sapi tiba-tiba lehernya kenceng, itu bukan salah makanannya. Tubuh nggak secepat itu. Untuk mengelola kolesterol aja butuh berjam-jam. Yang salah siapanya? Yang salah adalah mungkin anatomismu. Jadi mungkin kamu terlalu tegang di sini, itu rata-rata nyeri leher aja itu akumulasi karena salah posisi tidur, salah posisi nyetir, tegang gitu. Jadi karena kelelahan otot SCM, sternocleidomastoideus, dan otot trapezius untuk menunjang dari tengkorak. Dan nomor 2, pertanyaan netizen yang berikutnya itu adalah, Dok, apakah dead hang ini yang saya lakukan biasanya itu selama 75 detik itu bisa mempengaruhi postur tubuh? Jawabannya iya. Dengan catatan lordosis, kyphosis, skoliosis itu masih derajat ringan. Kalau derajatnya udah parah, itu kalian harus ke SPOT atau dokter-dokter tulang. Nah, ketika kalian ingin memperbaiki postur, salah satunya adalah dengan memperbaiki kekuatan otot punggung. Otot punggung dan otot bahu itu otot yang paling kompleks. Sehingga dead hang itu salah satu adalah membuat ligamen, sendi, dan otot kalian dari bahu sampai punggung tuh menjadi lega, menjadi rileks karena ada stretching. Sehingga aktivitas yang kalian bisa kalian lakukan untuk memperbaiki postur adalah dengan cara dead hang. Tapi ingat, mulailah dari hal ringan, 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, 50 sampai 75. Jika skoliosis, kyphosis, dan lordosis kalian sudah terlalu parah, segera hubungi dokter terdekat untuk mengetahui perlu dilakukan operasi atau pakai kayak korset khusus punggung. Dan jujur aja, dead hang ini sangat membantu banget buat kalian yang sering lower back pain. Karena terlalu sering duduk sehingga tulang ekor tertekan pada gravitasi dan pada tempat duduk. Terutama yang tempat duduknya dari kayu dan tidak ada busanya. Itu sangat akan mengganggu sekali. Dan yang nomor 3. Yang berikutnya adalah, apakah semua olahraga itu akan bisa menyebabkan varikokel, terutama angkat beban? Jawabannya bisa. Karena namanya olahraga itu tekanan intraabdomennya sangat tinggi. Ketika kekuatan otot perut dan dinding perut kalian nggak bagus, maka akan bisa kemungkinan dinding perut kalian robek pembatasnya sehingga ususnya akan turun ke testis. Itu bisa, hernia varikokel bisa. Varikokel, hernia internal eksternal itu bisa. Sehingga solusinya adalah kalian harus perkuat dulu otot core dan jangan mengangkat beban yang di luar kapasitas kalian. Atau kalau kalian mau stabil, kalian bisa beli sabuk yang dikencengin banyak para weightlifter itu untuk mengencangkan otot perut kalian. Jadi intinya adalah kalau kalian mengangkat beban yang tinggi, itu proses. Jangan mengangkat beban yang kalian nggak kuat dan akan menyebabkan bahaya pada tekanan intraabdomen kalian. Karena kekuatan dinding perut itu kekuatan yang paling krusial untuk mengangkat beban yang sangat berat. Terutama clean and jerk, deadlift, squat, bench press, pull up, itu semua pakai kekuatan core dari abdomen. Dan berikutnya, Dok, apakah cewek kalau olahraga akan keker-keker banget? Cewek itu yang membuat masa otot berkembang adalah salah satunya hormon testosteron. Salah satu testosteron itu dominan di cowok, sementara rendah di cewek. Jadi buat para cewek, mau olahraga angkat beban tuh nanti otot saya keluar. Ya kalau kalian pengen bodybuilding nggak apa-apa, tapi jangan kemakan hoax. Kalau saya tuh takut angkat beban, Dok, nanti berotot kayak cowok. Kalian itu tidak memiliki testosteron sebesar cowok, jadi nggak akan sekeker cowok. Lah terus banyak kok, itu karena mereka bodybuilder, latihannya memang tiap hari. Dan mereka nggak akan sekeker cowok. Jadi jangan kemakan hoax. Olahraga aja. Nanti mandul, nggak ada istilah itu. Gak ada. Olahraga itu justru akan membantu otot kalian kenceng, dan otot itu ada fascia, lapisannya, dan fascia itu terikat pada kulit. Maka itu alasan pada cewek,
punya estrogen untuk mengencangkan kulit, dan untuk cewek yang sering olahraga, kulitnya akan terlihat kencang. Contoh, Sophia Latjuba, Wulan Guritno. Kenapa? Karena dengan mereka olahraga terus-menerus, itu akan ngebuat ototnya kencang, fasianya kencang, fascia mengikat kulit, kulitnya kencang, ditambah skincare yang mantap dan estrogen yang mantap, jadi kencang terus. Kalau kalian jarang olahraga, justru akan membuat kulit kalian cepat keriput. Salah satu idola saya yang olahraga itu adalah Andrea Bimo dan Pevita Pierce. Itu yang edukasinya paling, Cinta Laura juga. Sabrina istrinya Om Deddy juga. Jadi jangan buat para cewek, jangan takut olahraga. Dan jangan kemakan hoax, ini enggak, olahraga lah untuk diri sendiri. Karena satu-satunya cara untuk mencegah aging itu adalah olahraga. Aging. Dan berikutnya, olahraga yang dilakukan terus-menerus akan meningkatkan pola tidur dan mengurangi stres. Betul, karena olahraga itu akan justru mengurangi rasa stres, ya, meningkatkan rasa happy dan meningkatkan kualitas tidur Anda, sehingga Anda tidur itu benar-benar deep sleep. Betul, tidak salah. Kecuali olahraganya berlebihan. Contoh, orang-orang yang ultra itu kan olahraganya berlebihan ya, over ya, karena kan mereka berlomba. Itu tidurnya nggak nyenyak coy. Maka rata-rata mereka power nap. Berikutnya, olahraga akan mempengaruhi dari kualitas seks. Oh, itu betul. Jika olahraga dilakukan dengan baik, apalagi leg day, itu buat para cowok, itu akan meningkatkan kualitas seksual kalian sampai 15-20%. Ada jurnalnya. Bahkan ada artikelnya. Jadi buat para cowok, wah saya nggak ngacengan dok, itu solusinya bukan obat dulu, tapi adalah olahraga yang bagus, terutama leg day. Buat para cowok yang menghindari leg day, rugi. Karena leg day itu akan menghasilkan testosteron. Dan olahraga itu akan memperstabilkan testosteron, sehingga akan menstabilkan seks kalian. Kecuali kalau overuse, susah ngaceng. Kecuali kalau kalian pakai tambah-tambahan kayak steroid, itu susah ngaceng juga. Jadi olahraga yang natural, diimbangi dengan pola rehat yang bagus, itu akan meningkatkan kualitas seksual kalian. Dan yang cewek apalagi, olahraga pada cewek itu akan meningkatkan kualitas seksual juga, estrogennya akan meroket. Olahraga itu tidak ada yang rugi, kalau dilakukan dengan seimbang. Berikutnya, pertanyaan netizen. Masuk angin itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Masuk angin itu adalah sebuah kondisi ketika badan kita tuh nggak enak, gerges-gerges. Jadi masuk angin itu namanya common cold kalau bahasa Inggrisnya. Masuk angin itu namanya common cold kalau di Inggris, bahasa Inggrisnya. Dan kalau dibilang masuk angin itu adalah gejala pertamanya untuk sebagai ciri khas Anda kena infeksi bakteri atau virus. Maka nyeri sendi. Nah, kalau kalian masuk angin tapi sering bersendawa, itu sebenarnya bukan masuk angin, tapi lebih ke dispepsia, yaitu mengumpulnya gas pada lambung karena pola makan yang berantakan, sehingga gas lambungnya menumpuk dan Anda bersendawa terus dan di perutnya kembung. Itu beda. Jadi ada yang mengartikan masuk angin itu dispepsi, perut kembung, ada yang mengartikan dia pegel-pegel. Nah, terus kenapa kerokan itu bisa meredakan masuk angin? Karena kerokan itu membuat rileks otot-otot, sehingga meningkatkan aliran darah di daerah tersebut, sehingga meredakan inflamasi. Karena inflamasinya jadi banyak sel di situ, jadi malah Anda nyaman. Kerokan dan bekam itu membuat nyaman tubuh. Dan itu sudah dibahas di jurnal dan sering saya bahas. Itu aja kalau dari saya, kita akan bahas topik selanjutnya di next.